Oke, di pertemuan 10 untuk mata kuliah MK1, Manajemen Konstruksi 1, materinya adalah tentang uraian analisis jaringan kegiatan atau aktivitas kritis dalam menjalankan proyek. Nah, di sini mahasiswa akan belajar bagaimana menghitung penjadwalan proyek dengan metode CPM. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari tugas besar kalian ya. Jadi saya harap kalian perhatikan dengan seksama, terus nanti kalau ada yang tidak mengerti kalian bisa tanyakan. Terus perkuliahan yang sekarang ini juga saya rekam, nanti saya upload di YouTube, saya share link YouTube-nya di Google Classroom, jadi kalian bisa ulang-ulang gitu. Kalau misalnya nanti lupa atau nggak paham caranya, kalau masih nggak bisa juga boleh juga tanya ke saya gitu ya. Karena memang sebenarnya perhitungannya itu nggak susah. Angkanya kan simple ya, cuma 2 minggu, 4 minggu gitu, kecil-kecil gitu angkanya. Tapi memang butuh ketelitian aja gitu dalam menghitungnya. Terus nanti kan dalam membuat tugas besar, kalian kan harus bikin breakdown pekerjaannya. Kalian tentukan sendiri tenggat waktunya. Nah, terus kalian hitunglah dengan metode CPM ini gitu kan, sesuai dengan TOR yang lalu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya ambil dari buku manajemen proyek dari konseptual sampai operasional yang jilid 1. Penulisnya adalah Insinyur Iman Soeharto gitu ya dari Erlangga. Nah, jadi di sini metode jalur kritis atau critical path method, disingkatnya adalah CPM. Nah, pada metode ini nanti dikenal adanya jalur kritis, yang merupakan jalur yang memiliki rangkaian komponen-komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan menunjukkan kurun waktu penyelesaian proyek yang tercepat. Nah, jadi nanti untuk lebih pahamnya sih kita langsung ke contoh soal ya. Jadi jalur kritis itu terdiri dari rangkaian kegiatan proyek. Jalur kritis terdiri dari rangkaian kegiatan yang kritis, dimulai dari kegiatan pertama sampai pada kegiatan akhir proyek. Nanti jalur kritis itu bisa dijumpai lebih dari satu, dalam satu jaringan kerja itu bisa lebih dari satu gitu. Nah, aturan dasarnya pada penentukan jaringan kerja nanti, suatu kegiatan itu baru dapat dimulai bila kegiatan terdahulunya telah selesai gitu ya. Kalian kan di minggu yang keberapa ya? Sebelum UTS ya kalau nggak salah, udah belajar membuat jaringan kerja kan? Sudah belajar membuat jaringan kerja. Nah, nanti tolong diulang-ulang lagi membuat pembuatan jaringan kerjanya karena kemarin dari hasil UTS beberapa masih banyak yang salah ya bikin jalur kritisnya. Bukan jalur kritis, membuat jaringan kerjanya, Membuat jaringan kerjanya tuh banyak yang salah. Nanti minggu depan coba saya upload ya yang khusus jaringan kerja yang soal UTS itu ya. Jawabannya benar. Salah satu yang saya ingat tuh punya Benny benar. Nah, nanti coba Benny sharing ke teman-temannya ya. Nah, nanti ada notasi-notasi yang dikenal di sini yang akan kalian harus bisa pahami. Nanti ada TE. TE itu earliest time atau sama dengan E gitu ya, earliest. Nanti ada TL, latest time. Ada ES, earliest start time. Macam-macam gitu. Ada IF. Bentar ya, saya approve dulu nih, ada yang join lagi. EF itu adalah earliest finish time. Oh, nggak bisa ya kliknya. Ini saya nggak bisa buka Google Chrome-nya karena Oke, saya lanjutkan ya. Ada EF itu earliest finish, LS itu latest allowable start time. Nanti apa definisinya kalian silakan baca aja di sini. Saya akan review cepat saja. Nanti saya akan lebih detail pada bagaimana menghitung CPM-nya itu tadi. Ada LS, ada LF, latest finish, terus ada D itu adalah kurun waktunya gitu ya. Nah, udah gitu. Nah, di sini saya mau langsung masuk ke contoh soal.
Nah, di contoh soal ini, di sini saya sudah punya jaringan kerja. Di jaringan kerja ini seperti yang sudah pernah kita pelajari ya, bahwa yang di dalam lingkaran ini adalah node-nya. Node-nya itu urutan kerja. Kerjanya 1 ke 2, 2 ke 4, 2 ke 3 gitu ya. Yang angka di bawah panah, ada yang masih ingat nggak? Ini mau menunjukkan apa? Coba yang masih ingat tolong dibuka. Ayo ada yang mau jawab? Saya pengen tahu nih. Ada yang masih ingat nggak ini? Angka di bawah panah menunjukkan apa? Ayo, ayo. Silakan siapa nih yang mau jawab tadi barusan kayaknya ada yang buka mic. Suara siapa tadi ya? Yuk silakan. Jawab aja siapa coba. Halo masih pada menyimak nggak nih? Tahu-tahu pada ninggalin lagi. Nggak tahu, Bu. Kenapa? Masih Pak. Kenapa? Menunjukkan apa ini angka yang di bawah panah? Nggak tahu. Menunjukkan kurun waktu. Jadi kurun waktu itu ditulis di bawah panah. Kurun waktu. Kalau nama kegiatan, misalnya kegiatan A, pekerjaan fondasi, nah itu ditulis di atas panah. Kalau angka di bawah panah menunjukkan kurun waktu. Jadi misalnya di sini ada A, antara 1 dan 2 ini pekerjaan A, pekerjaan fondasi misalnya, maka pekerjaan fondasi dilakukan selama 2 minggu, dari not 1 ke not 2, gitu ya. Not 1 ke not 2 itu adalah pekerjaan fondasi yang dilakukan 2 minggu. Selanjutnya, misalnya ini pekerjaan apa habis fondasi, kolom misalnya. Pekerjaan B, kolom, di atas ini dilakukan dalam jangka waktu 5 minggu terletak di antara not 2 dan 4. Ini IJ-nya ya, ini IJ gitu ya. Kalau kalian masih ingat ya, dulu kolom yang sebelumnya. Ya, jadi nanti harap diingat ya, karena ini bagian dari tugas besar kalian. Jadi saya harap kalian paham dan bisa mengerjakannya masing-masing. Gitu. Kalau tugas besar ngerjainnya kelompok, kalau UTS atau kalau UAS nanti kan sendiri-sendiri. Jadi masing-masing harus paham, harus menguasai dan harus bisa menghitung ini. Oke. Nah, di sini ada contoh soal. Sebentar ya, ini kayaknya masih ada yang join. Saya keluar masuk dulu nih kayaknya. Soalnya ada yang join. Nah, ini lagi join. Oke. Mau apa? Nanti. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini kita coba mengerjakan contoh soal bersama-sama ya. Jadi nanti kolomnya dia bentuknya seperti ini. Ini jaringan kerja yang tadi ya, yang di atas ini. Sorry. Nah, ini jaringan kerja yang ini saya pindahkan ke sini biar lebih mudah. Nah, bentuk tabelnya nanti kalian mengerjakan CPM itu bentuknya seperti ini. Jadi ada kegiatan itu ada not IJ-nya, 1, 2, namanya apa, sini tulis ya, kalau di sini dikosongin emang, nanti terserah kalian nama pekerjaannya apa. Ini biar mudah kita kasih A, B, C, D aja ya, A, B, C, D. Nah kemarin ada yang nulis A, B, C, D itu di not-nya sini, di bulat-bulat sini. Di sini bukan A, B, C, D ya, yang di sini nih angka nih pasti not 1, 2, A itu di sini, A. Ini saya ulangi lagi ya, jadi ini kita isi A, not 1 dan 2, 1 dan 2, nah ini kita kasih nama aja A gitu ya, ini A. Selanjutnya, not 2 dan 3 itu kita kasih nama B. B. Not 2, 3 adalah B. Not 2, 4 adalah C. Not 3, 5 kita kasih nama D. Oke. Terus not 45 adalah E. 45 E.
Ini biar mudah ya, kita kasih nama. Dan terakhir note 56 kita kasih F. Nah, ini notasinya ini bisa apa saja gitu ya namanya. Misalnya A, pekerjaan penggalian, B, pekerjaan fondasi, C, pekerjaan kolom misalnya. Atau apa, bisa apapun gitu ya. Tapi yang jelas A, B, C, D, E dan selanjutnya ini merupakan perwakilan dari nama pekerjaan, item pekerjaan. Sementara kalau yang apa? Kalau yang ini nih, yang di dalam lingkaran ini angka yang disebut note tadi. Ini mewakili I dan J. Dari setiap pekerjaan itu ada I dan J-nya. Pekerjaan A, I-nya 1, J-nya 2. Pekerjaan C, I-nya 2, J-nya 4. Dan seterusnya. Ya. Oke, kembali lagi ke sini. Bagaimana cara menghitung ES dan EF? ES adalah early start, EF adalah early finish. Early start adalah waktu tercepat untuk mulai. Early start. Early finish adalah waktu tercepat untuk selesai. Bagaimana cara menghitungnya? Untuk pekerjaan A yang terletak di note 1 dan 2, kurun waktu 2, maka dia akan start pekerjaan A. Ini akan start kan di angka 1 ini. Akan start di angka 1. Angka 1 ini maka dianggap pada 0, minggu ke 0. Kita taruhlah satuannya minggu ya. Jadi akan mulai di minggu ke 0. Early start pekerjaan A adalah 0. Lalu pekerjaan B, dia akan start di note 2 kan? Tapi dia baru bisa mulai setelah A selesai. Which is A itu dilaksanakan selama 2 minggu. Maka untuk pekerjaan B yang terletak di note 23, dia akan start di titik 2 ini, yaitu di minggu kedua. Kebetulan note-nya 2 ya. Tapi ini sebenarnya 2 ini bukan note-nya. 2 ini adalah waktunya. Jadi A itu di minggu ke-0 sudah bisa mulai. B baru bisa mulai setelah A selesai, yaitu setelah 2 minggu. Kita lanjutkan ya. Untuk C, sama. Dia baru bisa mulai setelah A selesai, yaitu di minggu kedua. Ya. Lalu yang D, dia baru bisa mulai setelah B selesai nih. Berarti kita tambahkan 2 ditambah 3, maka di sini menjadi 5. Nah, D baru bisa mulai di minggu kelima. Lalu E, dia baru bisa mulai setelah A dan C selesai kan? E ini baru bisa mulai setelah A dan C selesai. Maka kita tambahkan kurun waktunya 2 tambah 5, maka di sini 7. E mulai di minggu ke-7. Yang terakhir adalah F. F ini mulai kan note 5 nih startnya. Dia baru bisa mulai setelah A, C, E selesai atau A, B, D selesai. Ini di sini ada 2 anak panah nih yang mengerucut di note 5. Maka kita harus hitung satu-satu. Kita harus hitung satu-satu. Pertama yang panah atas. Maka 2 tambah 5, 2 tambah 5 tambah 6. Angkanya 13 ya. Benar ya? 11, 12, 13. Oke. Lalu yang panah yang bawah berarti 2 tambah 3 tambah 4. Berarti 9. Nah, untuk pekerjaan F di note 56 ini ada 2 angka nih, 13 dan 9. Maka kita ambil yang terbesar. Kita ambil angka 13. Oke. Sampai di sini saya harap paham ya. Bisa dipahami ya. Sampai di sini. Jadi, early start untuk pekerjaan A, paling cepat pekerjaan A dilaksanakan di minggu ke-0. Itu cara membacanya. Pekerjaan B paling cepat di minggu kedua. Pekerjaan E paling cepat di minggu ke-7. Dan pekerjaan F paling cepat dikerjakan di minggu ke-13. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana mencari EF? EF ini adalah early finish. Waktu tercepat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau proyek ini. Ya.
Kalau early finish berarti kita tinggal tambahkan D ditambah S, DS. Berarti 2 tambah 0, 2 misalnya. 3 tambah 2, 5. Terus 2 tambah 5, 7. 4 tambah 5, 9. 6 tambah 7, 13. Nah, 3 tambah 13, 16. Gitu ya, untuk mencari EF. Ini bagaimana membacanya tabel ini? Tabel ini dibacanya berarti untuk pekerjaan A paling cepat mulai di minggu ke-0, paling cepat selesai di minggu kedua. Pekerjaan C misalnya, paling cepat dia mulai di minggu kedua. Paling cepat. Dia akan paling cepat selesai di minggu 7. Nah, dari sini ada angka terakhir, angka 16. Maka dapat disimpulkan bahwa proyek ini bisa dilaksanakan dalam jangka waktu 16 minggu atau bulan. Ya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa proyek ini bisa diselesaikan dalam kurun waktu. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang bagaimana menghitung LF dan LS? Ingat, ES adalah waktu tercepat untuk mulai, EF waktu tercepat untuk selesai, LS waktu terlama untuk mulai, LF waktu terlama untuk selesai. Jadi kalian masih ingat ya, terakhir angkanya 16 ya di sini. Kan tadi ini 16 minggu, di minggu ke-16. Maka waktu terakhirnya tetap kita isi 16 ini. Nah, ini kita kalau menghitung yang E itu dari depan ke belakang, kalau yang L itu dari belakang ke depan. Kita balik hitungnya. Nah, sekarang untuk 5 ke 6 kan tetap dia di angka 16. Selanjutnya ini saya kasih A, B, C, D dulu ya biar mudah. Ini A, B itu 23 ya. C, C, dan D itu 35. Nah, C, ini E, ini F. Oke. Nah, di yang F itu 16. Sekarang kita mundur ke sana. Kita kurangin. Nah, berarti untuk pekerjaan yang 35 dan 45, ini kan dia bercabang dari not kelima nih. 35 dan 45 kan di sini 35 dan 45. Cara menghitungnya adalah 16 kurangin 3, 16 kurangin kurun waktu. Berarti di sini 13. Ya. Sama angkanya. Di sini juga 13. Nah, 13. Terus 35 dan 45 itu sama, 13. E dan D itu sama, 13 minggu. Berarti paling telat selesainya di minggu ke-13. Pekerjaan D dan E ini. Selanjutnya pekerjaan 24 C. 24 itu pekerjaan C itu berapa? 24. Berarti dari 13 ini dikurangin 6. 6 ini. 13 kurangin 6 berapa? 7 ya? 7. Oke. Berarti pekerjaan 24 itu 7. Selanjutnya pekerjaan 23, 13 kurangin 4 berapa? 9. Ya. Ya. 13 kurangin 4, 9. Ini saya tulis 9. Nah, ini mengerucut lagi nih di pekerjaan 2 ini. Pekerjaan 1, 2, ini kan dia ada, pekerjaan 1, 2 ini kan ada 7 kurangin 5, 2 kan, yang atas, panah yang atas 2. Panah yang bawah 9 kurangin 3 berapa? 6. Iya enggak?
9 kurang 2 ya, Bu? Ini 9 kurangin 3 kan? Kurun waktunya 3 nih. 9 kurang 3, 6 ya, benar ya. Nah, untuk pekerjaan 1, 2 ada 2 angka lagi nih. Sama kayak yang tadi. Kalau yang LF ini dia ketika mengerucut ada 2 angka. Nah, kalau untuk L, maka kita ambil yang terkecil. Bukan yang terbesar ya, yang terkecil. Kita ambil angka 2. Ingat, diambil yang terkecil untuk yang L. Maka di sini 2 angkanya. Gitu. Paham nggak? Sampai di sini untuk yang LF. Jadi Bu, itu yang untuk 1, 2 itu nggak dikurang lagi ya yang di atas not 2 itu yang hasil dari pengurangan 7 kurang 5 tadi. 7 kurang 5 kan 2. Ini. Ya. Nah, terus tapi kan karena dia ada 2 cabang yang mengerucut di not 2, mengerucut di not 2 ini. Pertama 2 minggu, satu lagi di 9 kurang 3 kan 6. Ya kan? Maka diambil yang terkecil, maka diambil yang ini. Yang 2 ini. 6-nya nggak diambil. Kita ambil yang terkecil. Iya. Makanya. Nah, berarti 2 ini untuk not 1, 2. Langsung ambil terkecil terus masukkan ke tabel yang LF itu ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi ini kan kita menghitung yang LF. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Cukup bisa dimengerti. Coba ada lagi yang belum paham? 2, 9, 7, 13, 13, 16. Benar 2, 9, 7 ini ya. Gitu ya. Ya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita mau hitung yang LS-nya. Kalau udah hitung LF, LF-nya tadi udah ada angkanya, maka kita hitung ini LS-nya. Untuk menghitung LS, rumusnya LS ini adalah LF dikurangin D. Sama kayak tadi ini, EF ini. Kalau ini kan ditambahkan. Nah, kalau yang ini LF dikurangin D. Jadi LS itu rumusnya LS sama dengan LF kurangin D. Jadi tinggal kita kurangin aja. 2 kurang 2, maka di sini 0. 9 kurang 3, 6. 7 kurang 5, 2. 13 kurang 4, 9 ya. Oke, 13 kurang 6, 7. 16 kurang 3, di sini 13. Nah. Maka dengan adanya perhitungan ini, kita membacanya pekerjaan A, misalnya ya, kurun waktu 2 minggu, paling cepat mulai di minggu ke-0. Paling cepat selesai di minggu kedua. Paling telat mulai di minggu ke-0 juga, berarti dia nggak boleh bergeser waktunya. Paling cepat selesai ya 2 minggu di minggu kedua. Ya. Terus kita coba baca yang D nih. Untuk pekerjaan D, kurun waktu 4 minggu, paling cepat dia mulai di minggu ke-5. Ya, paling cepat mulai di minggu ke-5. Paling cepat selesai minggu ke-9. Paling telat juga sama. Berarti kalau seperti ini Pak, kalau di sini dia paling telat, kan dia paling cepat minggu ke-5. Paling telat mulai minggu ke-9. Jadi ada spare waktu. Dan paling telat selesai di minggu ke-13. Jadi ada rentang waktu nih. Ini paling cepat selesai di minggu ke-9, dia paling telat selesainya di minggu ke-13. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih membacanya. Sehingga pekerjaan D ini harus dikerjakan kurun waktunya antara minggu 9 paling lama minggu 13 gitu ya. Atau paling cepat kalau dikerjakan di minggu ke-5 maka minggu ke-9 dia sudah selesai. Tapi tetap secara keseluruhan proyek akan selesai meskipun tadi ada tenggat waktu keterlambatan. Ada toleransi waktu keterlambatan sekitar 4 minggu, tetap proyek bisa on time selesai di minggu ke-16. Nah, kurang lebih seperti itu. Terakhir, dari sini kita hitung yang namanya total float. Nih, ini adalah penjabaran cara menghitung yang tadi ya. Jadi kalau ada orang yang bisa paham dengan cara melihat, seperti ini saya jelaskan melihat, ada orang yang bisa paham dengan cara membaca. Nah, kalau yang bisa paham dengan cara membaca ini silakan dibaca penjabarannya dengan teliti gitu ya, dengan seksama. Jadi ini adalah yang saya jelaskan tadi, penjabaran yang saya jelaskan tadi gitu ya. Kayak gini, kegiatan 45.
Untuk cari LS-nya, LS 45, maka minggu kesekian kurangi minggu kesekian, hasilnya sekian gitu ya. Silakan dipelajari. Nah, terakhir, maka ini adalah bentuk tabel CPM secara lengkap itu seperti ini. Terakhir ada total float. Nah, ini yang bagian pentingnya nih. Total float itu diperoleh dengan cara menghitung ES dikurangin LS. Kok balik ya? Mana ya total float itu? Oh, ini nih, LF dikurangin EF atau juga LS dikurangin ES. Jadi yang latest dikurangin yang early. Jadi LS dikurangin ES atau LF dikurangin EF itu hasilnya harus sama. Ini saya ambil yang LF, misalnya 2 kurangin 2 maka 0. 9 kurang 5, 4. Ini 7 kurangin 7, 0 ya. Sama ya, 2 kurangin 2, 0. 13 kurang 9, 4. Yang lainnya 13 kurang 13, 0. 16 kurang 16, 0. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, ya setelah kalian hitung ES, EF, LS, LF, dan menghitung total float, kita bisa simpulkan bahwa yang angkanya 0, maka pekerjaan-pekerjaan ini tidak boleh melambat. Yang ada angkanya, maka ada spare waktu, tenggat waktu untuk maju mundur sekitar 4 minggu. Ini untuk pekerjaan yang di note 23 dan 35 ya. Nah, ini adalah rincian cara menghitungnya, cara penjabarannya. Ini adalah rumus mencari total float. Jadi LF dikurangin EF sama dengan LS kurangin ES. Jadi pilih salah satu, pakai LF kurangin EF atau LS kurangin EF. Nah, jadi kesimpulan akhirnya, ketika kalian sudah menghitung semua, menghitung ES, EF, LS, LF, dan menghitung total float-nya, kalian harus simpulkan mana titik kritisnya. Yang angkanya 0 disebut titik kritis. Berarti pekerjaan ini tidak boleh terlambat. Tidak ada tenggat waktu untuk telat. Bila proyek ingin diselesaikan tepat pada waktunya, yaitu di minggu ke-16. Nah, untuk yang ada angkanya, yang angkanya bukan 0, ini berarti bukan tidak kritis ya. Di sini tidak kritis ya. Sehingga ada tenggat waktu pekerjaan ini bisa maju mundur sekitar 4 minggu tadi. Jadi kurang lebih seperti itu cara penghitungan penjadwalan dengan metode CPM. Nanti minggu depan kita bertemu lagi melalui Google Meet dengan metode yang lain, yaitu dengan metode PERT. Seperti itu ya. Oke, saya akhiri perkuliahan kali ini. Terima kasih Anda sudah menyimak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.